Oke halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel saya di Lensa Erik. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang mobil ini yang judulnya bagaimana kondisi mobil ini setelah 1 tahun lebih saya pakai gitu ya. Nah, jadi mobil ini saya beli itu awal Desember 2019 ya. Nah, saya lihat catatannya dulu supaya nggak salah ya. Nah, jadi untuk dihitung sampai sekarang itu udah sekitar 1 tahun 4 bulanan ya, lebih kurangnya segitu, karena sekarang sudah bulan 3 akhir ya. Saya ngambilnya Desember awal ya, itu 2019, sekarang udah 2021. Nah, jadi untuk kondisi mobil ini sekarang saya bilangnya masih sangat layak ya. Cuma di sini hanya kondisi di luar mobil gitu ya. Yang saya maksud itu adalah ban ya. Ban kenapa kok di luar mobil? Karena kalau mobil itu menurut saya mesin dan interior, kaki-kaki dan lain-lainnya ya. Kalau ban itu kan masih bisa kita ganti-ganti gitu ya. Jadi di sini kendalanya hanya ban saja yang memang bengkak, karena bannya kemarin itu ban second ya. Ban second, pelek second. Tapi saya sudah membeli bannya sebenarnya. Cuma dikarenakan mobil ini belum ada jalan jauh ya, saya pikir udahlah nggak apa-apa lah pakai ban yang ini aja dulu. Cuma dia agak gini-gini aja gitu ya. Tuh. Bukan karena suspensi atau yang lain, itu memang karena bannya yang sudah bengkak. Karena ban bengkak itu efek dari kawat atau benangnya itu putus, makanya dia bengkak dan tidak sejajar dengan yang lainnya. Makanya dia larinya seperti kuda gitu ya. Nah, jadi bagaimana sih kondisi mobil ini sekarang? Ya, kondisi mobil ini saat ini memang ya seperti inilah. Kalau masalah mesin insya Allah aman, dan memang sudah pernah saya buatkan videonya. Orang Toyota juga mengatakan oke, tidak ada masalah untuk mesin mobil ini ya, karena ya kayaknya terawat aja sih mobil ini. Dan mengenai kilometer rendah ya, kilometernya ini memang rendah itu karena apa? Karena memang mobil ini bekas laka yang pernah saya buatkan videonya ya, laka samping dan laka di bagian belakang, tapi itu hanya laka ringan, tidak sampai remuk atau gimana. Dan Anda sudah lihat sendiri bagaimana kondisinya setelah saya restorasi, itu oke banget ya sekarang. Nah, jadi itu untuk mesin. Kondisi bodi ya memang ya seperti inilah kondisi mobil. Pemakaian ya, gores-gores, baret-baret itu wajar ya, karena memang kita nggak tahu tangan-tangan jahil, dan kita kadang parkir kita nggak tahu tempatnya ya, kecuali mobil kita dibungkus terus ya, ataupun di dalam garasi. Ini saya di luar garasi terus, kena hujan, kadang kena panas juga ya, makanya ya kita maklumi aja kondisinya ya seperti itu. Untuk interior ya oke, nggak ada bau yang aneh-aneh. Saya juga bingung sama orang-orang itu, gimana sih yang bau taksi, bau tambang itu nggak gimana. Perasaan saya sama aja, ini baunya normal-normal aja sih, sama kayak dengan mobil-mobil yang lainnya. Jadi saya nggak tahu, mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana sih bau taksi yang sebenarnya, bau tambang gitu ya. Entah mungkin itu hanya kata-kata saja mungkin ya. Nah, jadi kalau untuk masalah mungkin Anda sudah lihat ya, dari tahun pertama saya membeli, tahun kedua, dan sekarang masuk tahun ketiga ya. Untuk kondisinya ya sangat ya lika-liku itu ada perbaikan ya, seperti kemarin dinamo radiatornya itu mati ya, tapi sudah kita perbaikin kemarin di toko tempat bengkel dinamo ya. Alhamdulillahnya sampai sekarang ini ya oke-oke aja, nggak ada kendala dan nggak ada masalah, dan nggak ada kambuhnya lagi gitu ya. Ya masih normal lah gitu ya. Kemudian untuk oli-oli mesin pada saat saya ganti itu memang katanya, wah ini masih bagus ini olinya, masih belum saatnya diganti gitu ya. Cuma saya minta ya udah ganti aja, nggak apa-apa. Saya nggak tahu nanti oli apa yang dimasukkan sama owner sebelumnya gitu ya, ataupun penjual sebelumnya gitu. Nah, kemudian untuk speker ya itu ya normal aja ya, seperti mobil-mobil lainnya, mobil taksi lainnya ya. Pastinya speaker belakang itu nggak ada, itu kemarin sudah saya pasang, Anda lihat sendiri
videonya. Saya masangnya itu juga menggunakan, saya ngambil api dari speaker depan ya. Penasaran aja gimana sih bunyinya gitu ya. Ya saya dengar ya masih normal-normal aja, ya udah saya ambil aja semuanya dari itu, daripada ngambil dari head unit itu kejauhan, kepanjangan, dan agak ribet juga ya. Dan kemudian apakah ada niat ingin menjual mobil ini? Ya kalau niat itu gimana ya, saya pengen jual itu karena pengen mengambil lagi mobil untuk dibuat video ya. Jadi bukan berarti mobil ini jelek, bukan berarti mobil ini pernah ada kendala karena bekas laka, tidak ya, tidak sama sekali. Bahkan kalau saya ada modal pun ya, saking sayangnya dengan mobil ini, saya mau ambil lagi ke sana yang mobil yang saya beli itu untuk dijual ya, yang ini buat saya pakai aja gitu ya. Nggak apa-apa, ini karena banyak sekali kenangannya. Jadi untuk mobil ini dibawa jalan jauh ya, saya sering juga ya ke kota, kemudian ke luar kota ya, ke luar provinsi. Itu alhamdulillah sih nggak ada kendala ya, nggak ada kendala yang aneh-aneh apalagi tentang mesin. Dan Anda lihat sendiri di video saya yang road trip ya, itu medannya gila-gila ya, gila-gila sekali pokoknya. Kalau mobil-mobil tua ya saya meragukan, apalagi mobil yang 1000 cc melewati rute itu sangat diragukan kalau supirnya masih baru ya. Saya aja kemarin yang bawa Xenia 1,3 itu udah masih 1,3 Xenia, itu aja udah ngos-ngosannya minta ampun, dan saya angkat tangan sekali, seperti kura-kura gitu ya. Nah tapi mobil ini masih melaju dengan kencang dan ya seperti biasa aja sih, nggak ada dia merasa keberatan. Orang bilang kan mobil capek. Saya merasa nggak ada sih mobil ini mobil capek. Mobil ini malah bertenaga ya, sangat layak sekali kalau saya, menurut saya ya. Daripada Anda mengambil mobil-mobil tua ya, saya juga lebih menyarankan beli mobil taksi tahun muda ya, tahun muda, tapi ya dengan kondisi yang oke juga, jangan sembarang kondisi gitu ya. Nanti Anda beli yang sudah rembes, yang bekas laka tabrak yang sangat sangat ekstrim gitu ya, sehingga part-partnya diganti hanya yang seadanya aja atau yang KW-KW-nya aja ya. Jadi kalau mobil udah diganti part-part yang KW, itu umur mobil juga nggak bakal lama dan pastinya mobil akan sering sakit gitu ya. Nah jadi seperti itulah kira-kira. Jadi kesimpulannya, mobil ini layak atau tidaknya, ini sangat layak ya, sangat layak saya katakan, dan sangat saya rekomendasikan untuk membeli mobil ekstasi seperti ini. Tapi dengan catatan, belilah kondisi yang oke ya, kondisi yang prima, kondisi yang memang standarnya ya. Kalau Anda memang belum paham ya, Anda bisa lihat-lihat, tanya-tanya dengan orang bengkel ya, atau bahkan lebih baik lagi Anda bawa orang bengkel sekaligus ya, suruh dia ngecek bagaimana kondisi mobil ini ya. Oh, bagaimana X laka apa yang non X laka? Kalau bisa yang non X laka aja ya. Karena bukan saya tidak menyarankan ngambil X laka. Kalau X laka tapi harganya jauh, itu silakan ambil aja gitu ya. Tapi kalau X laka harganya cuma beda-beda dikit, 5 juta, 10 juta, itu ya mending ngambil yang non X laka aja deh. Kenapa? Karena biaya yang X laka itu hampir sama aja nanti perbaikannya dengan yang standar tadi. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan berarti bekas laka itu jelek sekali, tidak ya. Tapi kita ribet, apalagi mungkin Anda yang tidak hobi seperti saya. Kalau saya memang hobi sih, ngotak-ngatik ya, ngecek-ngecek ini semua ya, pokoknya saya obrak-abrik deh mobil ini, saya senang sekali. Cuma kalau Anda yang nggak mau ribet, maunya simple, maunya langsung gas ya, belilah mobil yang kondisinya prima ya. Jangan beli mobil yang X laka yang membuat pusing kepala Anda. Nanti Anda setelah beli mobil itu, aduh mobil ini banyak hal-hal yang terucap nantinya ya. Jadi ya seperti inilah kondisi mobil ini saat ini ya. Untuk bodinya, kalau saya bilang ya kinclong, cuma saya bukan berdasarkan kata saya aja, kata teman-teman juga, wah kinclong sekali mobil kamu, wah gimana caranya itu. Padahal saya bilang ini
ya standarnya gitu ya. Cuma mungkin wah nggak ada bekas taksinya gitu loh kalau kata orang itu. Tapi ya memang orang awam sudah tahu bahwasanya mobil Vios, Limo maupun Anda punya Vios G sekalipun pasti dibilang taksi. Sama lah halnya kalau di tempat saya ini punya Avanza pasti disangka travel ya. Karena mereka itu sudah membawa nama tersebut dari awal ya, sudah ada gitu loh. Oh, Avanza ini biasanya mobil travel, kalau enggak mobil rental gitu ya. Sama dengan Vios. Vios ini mau Anda beli tipe G, mau tipe TRD Sportivo apalah itu, tetap saja dibilang mobil taksi. Pokoknya kan seperti itu. Nah, jadi untuk mobil ini oke ya. Mobil ini sangat oke. Dan saya juga kecewa yang kemarin itu karena memang kondisinya tidak disebutkan, itu saja sih ya. Kalau semua bisa diatasin, cuma takutnya kalau lambat kita mengatasin seperti hal kemarin yang di belakang itu, takutnya keropos merembes kemana-mana ya. Itu saja sih. Tapi kalau untuk semuanya itu oke dan layak pakai. Nah, mungkin itu saja video saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Nanti kalau saya lihat lagi videonya, kalau ada yang kurang nanti akan saya tambahkan di video yang lain. Untuk saat ini ya seperti inilah kondisinya, 1 tahun 4 bulan pemakaian ya, atau bisa dikatakan 1 tahun setengah ya pemakaian mobil ini. Oke, normal dan sangat layak. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.